Inilah 7 lapisan langit yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa saja rahasia yang tersembunyi di balik langit yang kita pandang setiap hari? Langit yang tampak begitu tenang, ternyata menyimpan kisah-kisah luar biasa, makhluk-makhluk agung, dan peristiwa dahsyat yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita ulas rahasia langit satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di Hikayat Subuh, tempat di mana kita bersama-sama mengeksplorasi keajaiban dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya, diberikan rezeki yang berkah dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa dan mungkin belum banyak teman-teman tahu, yaitu tentang 7 lapisan langit dan para penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Subhanallah, Allah menciptakan langit dengan begitu sempurna dan berlapis-lapis tanpa ada cacat sedikit pun. Langit yang kita lihat saat ini hanyalah langit pertama yang disebut sebagai langit dunia. Sebagian ulama tafsir mengartikan bahwa 7 langit ini merujuk pada galaksi-galaksi yang berada di luar angkasa, yang jumlahnya tidak terhitung. Setiap lapisan langit memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing, serta dihuni oleh malaikat dan makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui secara detail, kecuali melalui wahyu. Di langit pertama ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam saat peristiwa Isra Mi'raj. Langit ini disebut langit dunia karena paling dekat dengan bumi. Bentuknya terbuat dari emas dan kunci pintunya berasal dari cahaya. Malaikat Ridwan adalah penjaga pintu langit pertama dan penjaga surga. Di sini Rasulullah disambut hangat oleh malaikat dan bertemu langsung dengan Nabi Adam yang berada dalam bentuk dan postur sebagaimana Allah menciptakannya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah melihat ke kanan dan ke kiri Nabi Adam, di mana terdapat 2 kumpulan manusia. Saat melihat ke kanan, Nabi Adam tersenyum karena mereka adalah penghuni surga. Namun saat melihat ke kiri, Nabi Adam menangis karena mereka adalah penghuni neraka. Inilah gambaran dari keadilan Allah dan nasib akhir manusia yang tergantung dari amal perbuatannya. Di langit pertama ini juga terdapat Telaga Al-Kautsar, telaga khusus yang Allah janjikan untuk Nabi Muhammad. Telaga ini sangat luas, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana terdapat gelas-gelas sebanyak bintang di langit. Siapapun yang minum dari telaga ini tidak akan pernah merasa haus lagi selamanya. Betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad yang kelak bisa meminum dari telaga ini. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan menuju langit kedua yang disebut Maun. Langit ini terbuat dari besi atau marmer putih dan malaikat yang menjaga pintu langit kedua adalah malaikat Rubail. Di sini, amal perbuatan manusia diseleksi dari rasa paling mulia, yaitu keikhlasan dan kejujuran. Rasulullah bertemu dengan 2 nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua nabi ini hampir serupa dari segi pakaian dan gaya rambut. Rasulullah menyampaikan salam kepada mereka, dan salam itu dijawab dengan hangat. Nabi Isa digambarkan memiliki postur tubuh, sedang dengan kulit putih kemerahan, dan rambut terurai seakan-akan baru keluar dari tempat mandi karena kebersihan tubuhnya. Lanjut ke langit ketiga, yang dinamakan langit Harabut. Langit ini terbuat dari tembaga atau besi menurut beberapa riwayat. Di langit ketiga ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, seorang nabi yang dikenal dengan ketampanannya yang luar biasa. Rasulullah menggambarkan bahwa Nabi Yusuf diberi separuh ketampanan dunia. Ketampanannya seperti bulan purnama yang mengalahkan cahaya seluruh bintang di langit. Di langit keempat, yang disebut langit Zahir, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Langit ini terbuat dari perak dan di sini terdapat malaikat yang dikenal sebagai malaikat air mata, yaitu malaikat yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Nabi Idris menyambut Rasulullah dengan salam hangat dan memberinya nasihat. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diangkat ke langit tanpa melalui kematian, seperti halnya Nabi Isa. Perjalanan berlanjut ke langit kelima, langit Musyirah, yang terbuat dari emas atau perak. Di sini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa. Nabi Harun digambarkan memiliki jenggot lebat yang setengah hitam dan setengah putih.
Nabi Harun terlihat dikelilingi oleh umatnya yang dengan khusyuk mendengarkan petuahnya. Rasulullah disambut dengan penuh kehangatan, dan suasana langit kelima ini begitu damai dan indah. Selanjutnya Rasulullah menuju langit keenam, langit Khah, yang terbuat dari intan dan permata. Di langit ini beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa digambarkan memiliki kulit putih kemerahan dan postur tubuh yang tinggi. Ketika Rasulullah melintasi Nabi Musa menangis dan berkata bahwa meskipun beliau diutus lebih dulu, namun umat Nabi Muhammad lebih banyak yang masuk surga. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah mencapai langit ketujuh yang disebut langit Labiyah. Langit ini terbuat dari batu rubi merah. Di sini amal perbuatan manusia yang naik diterima dengan penuh kemuliaan, bagaikan pasangan pengantin yang disambut dengan kehormatan dan diiringi oleh 300 malaikat. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang duduk di depan Baitul Ma'mur. Rasulullah disambut dengan doa dan salam. Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah untuk mengajarkan umatnya menanam tanaman surga dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Setelah langit ketujuh, Rasulullah melanjutkan ke Sidratul Muntaha, pohon besar di ujung langit. Disinilah Rasulullah bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat 5 waktu yang awalnya adalah 50, namun kemudian diringankan. Rasulullah mengisahkan bahwa Sidratul Muntaha memiliki daun seperti telinga gajah dan buah sebesar kendi besar, serta ada sungai-sungai yang begitu jernih di bawahnya. Subhanallah, betapa agung dan luar biasanya perjalanan Isra Mi'raj ini yang memperlihatkan 7 lapisan langit dan kebesaran Allah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus menghadirkan konten penuh hikmah lainnya di Hikayat Subuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.